Selamat datang di channel Cerita Hermansyah. Kali ini saya akan membagikan sebuah cerita pendek yang berjudul Jari yang Terkunci. Selamat menikmati. Udara di satu kompleks perumahan sore itu terasa lengket. Firman duduk di kursi plastik yang kaki-kakinya mulai melengkung, menahan beban tubuhnya yang gelisah. Di depannya, segelas kopi hitam yang sudah dingin menyisakan ampas setebal setengah sentimeter. Dari kursi di sebelahnya, terdengar bunyi renyah seseorang yang sedang asyik mengunyah rempeyek. Namun, fokus Firman bukan pada suara itu, melainkan pada layar ponselnya yang redup. Masih belum berani, Maan? Suara cempreng itu datang dari balik kepulan uap penggorengan. Poh Neneng, wanita parubaya dengan daster bermotif abstrak sederhana yang sudah pudar, menatap Firman dengan tatapan yang sulit diartikan. Warung Poh Neneng bukan sekadar tempat makan, ini adalah pusat intelijen swadaya masyarakat. Di sini, rahasia tersebar tanpa ampun. Ini masalah strategi, Poh, jawab Firman berkilah. Jarinya mengambang di atas tombol kirim. Pesan itu berbunyi, sore Mbak Sekar. Suaminya sedang tugas luar kota, kan? Kebetulan saya ada sebelak nih, boleh saya ke rumah? Terdengar klise. Terdengar murah. Tapi bagi Firman, itu adalah sebuah deklarasi perang terhadap moralitas. Sekar adalah tipe wanita yang membuat pria lupa bahwa mereka punya cicilan utang. Dia lembut, bicaranya tenang, dan dia memiliki cara menatap yang membuat pria merasa seperti paling penting di dunia padahal kontribusi terbesarnya hanyalah memberitahu Sekar bahwa ban motornya sedikit kurang angin. Gue nggak takut sama Mas Danu, gumam Firman, lebih kepada dirinya sendiri. Mas Danu itu orang baik. Dia kalau marah paling cuma istighfar, tapi adiknya bukan orang baik, Maan, potong Poh Neneng sambil membanting sutil ke wajan. Tering. Bunyi itu membuat Firman melonjak. Si Hendra itu, dia itu iblis yang dikasih jas putih. Kemarin si Ujang tukang gas salah naruh tabung di depan pagarnya saja. Besoknya Ujang langsung demam panggung tiap lihat benda bulat. Katanya, Hendra bisikin sesuatu soal titik saraf yang bisa bikin orang lumpuh kalau ditekan pakai jempol. Firman menelan ludah. Hendra. Adik laki-laki Sekar yang sedang menempuh residensi bedah saraf. Pemuda itu selalu rapi, kacamata tanpa bingkai, dan senyum yang terlalu simetris untuk ukuran manusia normal. Tapi kan ini cuma Poh. Bukan mau maling jemuran, bela Firman lemah. Di mata Hendra, Poh Neneng mendekat, wajahnya hanya beberapa sentimeter dari Firman, gangguan kekakaknya itu setara dengan tumor ganas. Dan dia dididik untuk membuang tumor sampai ke akar-akarnya. Firman menyadari dia butuh bantuan profesional. Bukan terapis, melainkan pelindung, maka dipanggillah Bang Jago. Bang Jago adalah legenda urban di pinggiran kota. Tubuhnya penuh tato yang sudah pecah warnanya, baunya campuran antara minyak kayu putih dan bensin. Dia mengklaim pernah menagih utang ke sarang penyamun hanya dengan bermodalkan tusuk gigi. Mereka bertemu di gudang belakang kompleks yang terbengkalai. Lu mau gue jagain lu pas lu ngewe bini orang? Bang Jago bertanya dengan nada tidak percaya. Lu ini pengecut jenis baru ya, Maan? Bukan gitu, Bang. Adiknya ini beda. Dia dokter. Dia tahu caranya nyiksa tanpa ninggalin bekas memar yang bisa dilaporin ke polsek, jelas Firman dengan napas memburu. Bang Jago meludah ke tanah. Dokter? Gue udah pernah makan asam garam jalanan. Pisau beda itu kecil, Maan. Parang gue gede. Lu kirim itu pesan sekarang, gue jagain di depan rumahnya. Kalau adiknya keluar, gue lipat dia jadi kursi lipat. Terpancing oleh keberanian Bang Jago, Firman akhirnya menekan tombol kirim. Centang 1. Lalu centang 2. Biru. Jantung Firman berhenti berdetak selama beberapa detik. 1 menit kemudian, ponsel Firman bergetar. Bukan balasan dari Sekar, tapi sebuah kiriman foto dari nomor tidak dikenal. Foto itu memperlihatkan Bang Jago yang seharusnya berjaga di depan rumah malah sedang duduk di sebuah kursi kayu di dalam ruangan gelap. Di belakangnya, berdiri Hendra dengan tangan memegang bahu Bang Jago dengan posisi jempol yang sangat spesifik. Wajah Bang Jago di foto itu tidak berdarah, tapi matanya melotot, mulutnya menganga, dan air liurnya menetes seolah semua otot wajahnya mendadak pensiun dini. Di bawah foto itu ada pesan teks, temannya kurang kalsium, Mas Firman. Ototnya kaku semua. Mau saya perbaiki sekalian, atau Mas mau datang ke sini untuk sesi konsultasi kelompok? Bang Jago, sang eksekutor legendaris, baru saja dijadikan manekin hidup dalam waktu kurang dari 10 menit.
Firman merasa dunianya menyusut menjadi seukuran layar ponsel 6 inci. Foto Bang Jago yang lumpuh seketika itu menjadi hantu yang menari-nari di retinanya. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menelepon Bang Jago. Tidak diangkat. Ia menelepon nomor tidak dikenal tadi, namun hanya terdengar suara statis seperti suara mesin EKG yang memonitor detak jantung yang hampir berhenti. Rasa penasaran yang beracun mengalahkan rasa takutnya. Firman memutuskan untuk mendekat ke rumah nomor 42, bukan sebagai pemangsa, melainkan sebagai pengintai yang terluka. Dengan kaki yang masih dibalut gips, kenang-kenangan dari senggolan motor misterius minggu lalu, ia merayap di balik semak-semak taman kompleks. Di sana, ia melihat pemandangan yang tidak masuk akal. Di teras rumah yang diterangi lampu temaram, Sekar duduk dengan tenang sambil menyulam. Wajahnya tampak damai, seolah-olah ia tidak baru saja menjadi subjek pesan genit dari pria kompleks. Namun, di sampingnya, Hendra sedang sibuk dengan sesuatu yang tampak seperti hobi baru. Bukan mengasah pisau, kali ini Hendra sedang membedah sebuah radio tua dengan presisi seorang pemahat. Di dekatnya, Bang Jago duduk mematung. Benar-benar mematung. Dia masih hidup, matanya berkedip cepat, tapi tubuhnya kaku seperti semen yang baru kering. Hendra sesekali menyentuh leher Bang Jago dengan ujung pulpennya. Dan setiap kali itu dilakukan, lengan kanan Bang Jago akan terangkat secara refleks seperti robot rusak. Hendra, suara Sekar terdengar merdu, memecah keheningan malam. Mas Firman belum datang juga? Sabar, Kak, sahut Hendra tanpa menoleh. Orang seperti dia biasanya butuh waktu untuk mengumpulkan sisa-sisa keberanian sebelum akhirnya menyerah pada takdir biologisnya. Sekar terkekeh. Suara tawa itu tidak terdengar seperti malaikat lagi di telinga Firman. Itu suara tawa seorang kurator yang sedang menanti koleksi barunya. Kamu jangan terlalu keras padanya, ucap Sekar sambil menarik benang sulamnya. Mas Firman punya struktur tulang pipi yang bagus. Sayang kalau kamu buat asimetris. Tenang, Kak. Aku hanya akan bermain dengan sistem saraf otonomnya. Dia akan tetap ganteng, cuma mungkin dia nggak akan bisa berhenti cegukan selama 30 tahun ke depan. Firman membeku di balik semak. Ia menyadari satu hal yang jauh lebih mengerikan dari pisau bedah Hendra. Sekar adalah sutradaranya. Selama ini, Sekar bukan korban yang perlu dilindungi. Dia adalah pemilik kebun binatang, dan Hendra adalah penjaga kandangnya. Mereka menjebak pria-pria hidung belang bukan untuk moralitas, tapi untuk bahan studi. Saat Firman mencoba berbalik untuk kabur, sebuah suara menghentikannya. Bukan suara Hendra, melainkan suara Danu, suami Sekar yang seharusnya sedang dinas luar kota. Danu muncul dari kegelapan di belakang Firman, membawa kantong plastik berisi martabak. Dia menatap Firman yang merangkak di semak-semak dengan tatapan prihatin. Loh, Mas Firman? Sedang cari kucing? Tanya Danu dengan nada sangat sopan. Firman tergagap. Iya, Mas. Kucing saya, hobi makan rumput. Danu tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi yang terlalu putih. Wah, kebetulan sekali. Mari masuk dulu. Di dalam ada Hendra, dia jago soal anatomi hewan juga. Siapa tahu kucing Mas Firman bisa dia periksa sekalian. Danu mencengkeram bahu Firman. Cengkeraman itu tidak kasar, tapi sangat mantap, seperti kunci Inggris yang mengunci baut. Firman tidak punya pilihan. Dengan kaki gipsnya yang menyeret, dia dituntun masuk ke halaman rumah nomor 42 ke dalam mulut singa yang sedang tersenyum. Sama-sama, Dek, jawab Danu santai. Tadi Mas ketemu dia di semak. Sepertinya dia butuh bantuan medis untuk kakinya yang gips itu. Kelihatannya pemasangannya kurang presisi. Hendra mendekat ke arah Firman. Dia mengeluarkan sebuah senter kecil dan menyorot mata Firman. Pupil melebar, tremor di tangan, keringat dingin berlebih. Diagnosis sementara, kelebihan dosis rasa ingin tahu yang tidak sehat. Sekar berdiri, melipat sulamannya, dan mendekati Firman. Dia